Shalom buat kita semua tentunya, dan terus kita berdoa agar biarlah kiranya di tengah keadaan yang sedang menimpa kita tetap beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang jauh melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Karena hanya itulah yang memampukan kita untuk bisa bertahan di tengah keadaan dunia yang sangat tergoncangkan ini. Saudara, pada waktu Yesus mau mati di kayu salib, dia meninggalkan sesuatu untuk kita, untuk gerejanya. Dan saya percaya tentunya yang ditinggalkan adalah sebuah warisan yang sangat berharga. Bukanlah harta benda, bukanlah saudara mungkin kekayaan yang akan habis dimakan ngengat. Tetapi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 dikatakan, saudara, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, sesuatu yang diwariskan Tuhan ternyata adalah damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera saya percaya itulah kekuatan yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Di dalam menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup, damai sejahtera sebuah warisan yang sangat luar biasa. Saudara, dalam bahasa Yunani, damai sejahtera memakai kata iren. Bagi Anda yang mungkin bernama Iren, artinya adalah damai sejahtera. Tetapi dalam bahasa Ibrani memakai kata shalom, saudara. Ya, dan saudara, shalom itu dalam bahasa Ibrani mempunyai pengertian yang begitu banyak. Kata shalom bukan cuma keselamatan atau damai sejahtera, tetapi saudara, shalom itu juga punya pengertian adalah kesehatan, saudara, kemakmuran, kedamaian, ketenangan pikiran, saudara, kondisi tidak gelisah, tidak bingung, dan sebagainya. Ada begitu kekayaan dalam pengertian kata shalom, saudara. Berarti tadi dikatakan damai sejahteraku, artinya shalomnya Tuhan yang diberikan buat kita. Bukannya shalom kita, bukannya damai sejahtera kita, tapi damai sejahteranya, kesehatannya, kekayaannya, saudara, yang diberikan buat Anda dan saya. Kita percaya kesehatan Tuhan yang luar biasa diberikan buat kita. Saudara, kecukupannya yang diberikan buat kita, diwariskannya. Saudara, bayangkan Tuhan pencipta alam semesta di mana segala kekayaannya ada di dalamnya, dan itu diwariskan buat kita. Shalom yang adalah juga pengertian kekayaan, kesehatan, kecukupan, kedamaian, tidak gelisah, tentram dan sebagainya. Saudara, tetapi saudara, seringkali di dalam perjalanan hidup kita mengalami, saudara, jatuh bangun, dan rasanya waktu menghadapi masalah yang sangat berat buat hidup kita kehilangan shalomnya Tuhan. Kita mungkin sering bertanya, apa iya shalom itu sudah tidak ada atau tidak lagi kumiliki? Saudara dengar, pada waktu saudara telah terima Tuhan Yesus, saudara sudah berdamai dengan Bapa. Maka otomatis shalomnya Bapa itu sudah Anda miliki. Shalomnya Tuhan sudah ada di hati kita. Tetapi pergumulan, persoalan, masalah yang begitu berat, yang kadangkala kita merasakan terlalu berat dibandingkan dengan shalom yang kita miliki, maka kita pikir shalomnya itu sudah hilang. Saudara, masalahnya, saudara, karena persoalan kita rasanya lebih berat, lebih besar dari shalom kita. Nah, saudara, ternyata shalomnya yang kita miliki bisa dilipat gandakan, sehingga waktu Anda mempunyai shalom yang begitu limpah, yang begitu besar, saya percaya saudara, masalahmu tidak lagi menjadi masalah bagimu. Karena badai apapun yang terjadi itu ada di depan kita, asal bukan badai yang di hati kita. Waktu Anda tahu shalommu, shalom Tuhan ada di hatimu, maka saya percaya badai apapun tidak akan pernah menenggelamkan kita.
Nah saudara, shalom itu, damai sejahtera itu ternyata bisa dilipat gandakan. 2 Petrus 1 ayat 2 katakan begini saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan, akan Yesus Tuhan kita. Dalam terjemahan New Living saudara dikatakan kiranya Tuhan menambah-nambahkan kasih karunia dan damai sejahtera sementara engkau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Yesus Tuhan kita. Jadi shalom bisa dilipat gandakan dalam hidup kita, dalam hati kita. Saudara, caranya bagaimana? Bukan dengan berbuat lebih banyak, bukan dengan berusaha lebih kencang supaya shalomnya itu lebih meningkat, bukan. Tapi dikatakan di sini kita membaca shalom bisa ditambah-tambahkan oleh pengenalan akan Bapa dan Yesus. Jadi semakin kita mengenal akan Bapa, semakin kita mengenal akan Yesus, maka semakin besar, semakin bertambah shalom yang ada dalam hidup kita. Nah saudara, kita perlu belajar mengenal Tuhan supaya shalom itu boleh ada, melimpah, ditambahkan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita mengenal Bapa kita atau Tuhan kita? Perhatikan saudara. Di Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan saudara tadi yang kita baca, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan saudara dikatakan kemudian janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini kata bukan sekedar kata, tapi ini adalah kata atau perintah, kalimat perintah, amanah atau titah. Tuhan memerintahkan kita supaya kita mendapatkan shalom bisa bertambah, maka janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa saudara? Karena supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak gentar, itu hanya bisa dilakukan oleh hati kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengerjakan itu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, bahkan pendetamu tidak bisa jangan gelisah buat kita. Tetapi yang bisa jangan gelisah adalah hati kita sendiri, diri kita sendiri. Yang dikatakan janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Jadi saudara, ya kegelisahan atau kegentaran hati kita sangat penting saudara. Untuk itu jangan pernah kita membuat hati kita gelisah atau membuat hati kita gentar, karena itu cuma bisa dikerjakan oleh diri kita. Mengapa penting saudara untuk tidak gelisah? Karena hati adalah pintu masuk roh kita. Saudara, waktu kita gelisah, maka saudara itu kegelisahan seperti mencekik hidup kita, mencekik aliran shalom yang dari Tuhan. Sehingga shalom yang mengalir itu tidak bisa dengan bebas mengalir dalam hati kita karena kekhawatiran saudara. Maka untuk itu musuh mengerti banget saudara. Dia berusaha begitu keras untuk mencuri shalom yang kita punya. Dengan bagaimana saudara? Bagaimana dia mencuri shalom kita? Yaitu dia membuat kita gelisah, dia membuat kita gentar. Karena waktu kita gelisah, waktu kita gentar, shalom tidak mengalir dengan deras dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan begini saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis seperti singa saudara yang mengaum dan berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bisa menelan orang, dia bisa menelan orang. Tapi kalimat ini saudara coba perhatikan, berarti iblis berjalan mencari orang yang bisa ditelannya. Dan memang ada orang yang bisa ditelan iblis, tetapi ada juga yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Apa saudara? Siapa yang tidak bisa ditelan oleh iblis saudara? Ya, dikatakan saudara, ayat 1 Petrus 5 ayat ke-7 ayat sebelumnya,
yaitu orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ternyata orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis adalah orang yang tidak khawatir. Sedangkan kebalikannya, siapa yang bisa ditelan iblis adalah orang yang khawatir. Maka Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu supaya engkau tidak ditelan oleh iblis. Serahkanlah segala kegelisahanmu supaya kita tidak ditawan oleh si iblis. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Dan saudara, untuk itu kegelisahan, kekhawatiran saudara, mari kita lemparkan, serahkan kepada Yesus. 1 Petrus 5 dikatakan serahkanlah, itu dalam terjemahan lainnya aslinya memakai kata lemparkanlah. Kita lempar kekhawatiran kita, kegelisahan kita kepada Yesus, karena Ia yang memelihara Anda dan saya. Dan saudara, ya, waktu kita tidak khawatir, waktu tidak kita gelisah, Roma pasal 16 ayat 20 katakan begini saudara, Tuhan sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saudara perhatikan, waktu kita tidak gelisah, maka iblis akan bisa kita hancurkan di bawah kaki kita. Waktu kita punya damai sejahtera, saudara, Tuhanlah sumbernya. Damai sejahtera itu akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita, saudara. Wow, luar biasa. Jadi saudara, pada waktu kita mengalami kegelisahan, karena nggak mungkin hidup seperti sekarang ini tidak gelisah. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia ini tidak gentar? Pasti kita mengalami kegelisahan. Pasti kita mengalami yang namanya ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Maka waktu kita menghadapi kegentaran, ketakutan, kegelisahan, saudara katakan dengan mulutmu, saudara katakan, damai sejahtera Tuhan yang ada dalam hidupku, yang akan menghancurkan iblis. Maka ku serahkan, ku berikan, ku lemparkan segala kekhawatiran. Saudara, pada waktu kita mengeluarkan firman lewat kata-kata kita, waktu kita menghafal firman seperti Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang Tuhan berikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Maka untuk itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu kita ucapkan firman ini, saya percaya, terlalu yakin, ada kuasa yang mengalir lewat firman yang kita ucapkan. Maka saudara merenungkan firman, mendengarkan firman, mendengarkan kabar baik, berita Kristus Yesus itu sangat berguna bagi kita, saudara. Jangan cuma saudara dengar firman hanya di hari Minggu, tapi saudara belajar dan usahakan saudara mendengar akan kabar baik ini setiap hari, setiap saat saudara, sehingga kita bisa menambahkan shalom. Karena waktu kita mengenal siapa Kristus, siapa Bapa kita, maka shalom itu bertambah untuk kita. Nah saudara, menarik sekali saudara, shalom dalam etimologi dalam bahasa Ibrani itu memakai kata shalem. Shalem saudara. Mungkin kalau Anda pergi ke Israel, saya pernah ke Israel saudara. Dan waktu kita ke Israel mungkin kita berkunjung dan kemudian kita makan di sebuah restoran. Iya, dan kemudian anggaplah saya saudara yang mentraktir Anda. Saudara, waktu saya pergi ke Israel, kami makan di meja makan yang banyak makanannya, kami pesan. Dan kemudian teman-teman saya boleh makan apa saja yang disajikan di meja itu. Dan saudara, setelah selesai makan, saya pergi ke kasir dan saya berkata kepada kasir di Israel, itu Ani Mishalem. Artinya, saya yang akan bayar. Semua makanan yang ada di meja yang dimakan oleh teman-teman saya, itu saya yang bayar. Saya mentraktir teman-teman saya. Teman saya tidak usah
membayar sedikit pun, mereka tidak perlu mengeluarkan apapun karena ani mishalem. Saudara, shalom yang kita punya karena ada ani mishalem. Saudara, shalom, damai sejahtera, kekayaan, ketenangan, kemakmuran, saudara, kesehatan yang kita dapatkan bukanlah begitu saja, saudara, kita dapatkan secara cuma-cuma dan gratis, tetapi ada yang membayarnya, saudara. Siapa dia? Tentunya adalah Kristus Yesus. Pada waktu, saudara, dia di kayu salib, dia membayar semua untuk kita dapatkan shalom itu. Maka saudara, dia berkata, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Tidak ada lagi utang piutang, tidak ada lagi kutuk yang ada dalam hidup kita. Semuanya sudah dibayar oleh Kristus Yesus di kayu salib. Maka waktu dia ani mishalem, saudara, Anda dan saya memperoleh shalom, memperoleh kekayaan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, dan seterusnya dalam hidup kita. Karena Tuhan yang sudah bayar di atas kayu salib. Apa yang kita kerjakan, saudara? Apa yang perlu kita buat? Apakah kita perlu membayarnya lagi? Saudara, semuanya sudah dibayar Tuhan. Waktu teman-teman saya makan, saudara, dan saya berkata, saya mentraktir Anda, saya membayar semua makanan yang Anda makan, ani mishalem, saya yang bayar. Maka teman saya tidak perlu berusaha dengan keras untuk membayar makanan itu. Mereka cukup menikmati apa yang sudah saya sediakan dan saya bayar untuk mereka makan. Tidak ada lagi yang perlu Anda kerjakan untuk menerima keselamatan, saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan itu dia sudah bayar di atas kayu salib dengan seluruh bayarannya sudah selesai, sudah lunas. Yang kita kerjakan adalah terima dan percaya, maka kita akan memperoleh shalom, damai sejahtera Tuhan itu. Mungkin saudara, Anda lagi menghadapi pergumulan itu nyata dalam hidupmu. Engkau mengalami tuntutan-tuntutan yang nyata atas hidup kita. Tagihan-tagihan yang di depan mata sudah ada dan perlu kita bayarkan. Sebentar lagi anak-anak kita akan sekolah, masuk ajaran sekolah baru, dan tentu perlu biaya untuk membiayai sekolah anak-anak kita. Saudara, mungkin Anda lagi sedang ribut, sedang berselisih paham dengan pasangan hidup Anda. Bahkan mungkin perkawinan Anda sedang dalam ujung perceraian. Kesehatan yang Anda alami saat ini sepertinya sudah lenyap dan Anda lagi mengalami sakit penyakit yang terus-menerus merongrong tubuh Anda. Bahkan mungkin hari ini Anda mungkin lagi sedang demam, Anda lagi sedang batuk, Anda lagi sedang tidak enak badan. Dan Anda waktu mendapati penyakit demam, batuk, saudara, di mana kerongkongan Anda sakit, mungkin Anda menghadapi suatu ketakutan. Jangan-jangan aku mengalami atau mendapati virus COVID-19 ada dalam hidupku. Maka Anda menjadi khawatir dan takut, saudara. Saya mau katakan, saudara, pada waktu saudara menghadapi itu, mari katakan shalom dan serahkan semua kegelisahan kita kepada Dia. Saudara, jadi tidak peduli apapun yang sedang Anda dan saya hadapi hari ini. Tidak peduli persoalan hidup yang sedang menghimpit kita, saudara. Sehingga Anda tidak lagi merasakan shalom Tuhan dalam hidupmu. Saya mau katakan, tidak peduli dengan semua masalahmu, tidak peduli dengan apa yang kau rasakan, tidak peduli dengan gejala-gejala penyakit yang ada di tubuhmu. Satu kebenaran yang perlu Anda dan saya ketahui, Yesus Kristus sudah ani mishalem. Dia sudah bayar semuanya untuk kita dapatkan, saudara. Untuk itu, saudara, dia sudah bayar lunas. Kita genggam janji Tuhan erat-erat. Kita genggam firman Tuhan erat-erat dalam hati kita, dan jangan sampai kita goyah, saudara. Karena saudara, waktu kita ucapkan firman, waktu kita merenungkan firman, waktu kita mengenal akan siapa Kristus, siapa Bapa kita, maka shalom yang ada dalam hidup kita itu bertambah dan dilipat kali gandakan.
Dan saya percaya dengan shalom yang ada dalam hidup kita akan mampu dan kita akan bertahan dalam hidup ini. Saudara, warisan yang Tuhan berikan sangat luar biasa. Dia tidak hanya mewariskan kekayaan harta benda yang mungkin akan habis dimakan lengan, tetapi dia wariskan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia sudah bayar dengan darahnya dan dia wariskan untuk Anda dan saya, yaitu shalomnya. Shalomnya, shalomku, kata Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kiranya waktu kita mengenal akan kebenaran ini, maka kita akan coba belajar untuk melemparkan segala kekhawatiran dan kegelisahan kita. Saya berdoa biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan jauh melampaui segala pikiran, hati, akal, budi kita, akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga dengan shalomnya Tuhan kita akan jalani hidup ini dengan penuh keberanian dan berkemenangan. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa agarlah biarlah kiranya semua masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita mau berdoa biarlah Bapak Presiden, Bapak Jokowi dengan seluruh jajaran kabinet menteri yang sedang bekerja keras untuk mengatasi persoalan bangsa kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kita berdoa diberikan shalomnya, damai Tuhan melimpahi hati mereka, sehingga mereka boleh mengambil sebuah keputusan, apapun yang diputuskan itu mendatangkan kebaikan untuk rakyatnya. Kita berdoa untuk seluruh dunia yang saat ini juga mengalami epidemi yang sedang menghantam mereka. Biarlah kiranya semuanya boleh tetap dikuatkan, dilimpahi dengan kesehatan yang dari Tuhan. Saudara, saya berdoa bagi Anda. Pada waktu kita mengalami apapun masalah kita yang nyata, kita tidak kehilangan shalom yang ada di hati kita. Saya berdoa biarlah shalom bagi Anda, shalom bagi keluarga Anda, shalom bagi seluruh orang yang mendengarkan khotbah ini. Kita berdoa shalom juga bagi bangsa kita, shalom bagi seluruhnya, dan biarlah Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpahi hati kami. Kalau ada di antara kami yang mendengar saat ini mengalami kegelisahan, di dalam nama Yesus kami mau serahkan kegelisahan itu, kami mau halau kegelisahan itu, kekhawatiran itu, kegentaran itu, di dalam nama Yesus kami lemparkan, karena Engkaulah yang mempedulikan dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang penuh kuasa, nama yang begitu ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari semua yang percaya kita mau katakan amin, 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 amin.